Bupati Balangan serahkan SK pengangkatan CPNS. Penantian panjang telah berakhir. DPRD Balangan gelar rapat dengar pendapat. Kejaksaan Negeri Balangan terima kunjungan kerja. Partasop resmi dibuka. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan adakan tes kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa. Tayangan yang Anda saksikan tadi adalah cuplikan berita-berita yang berhasil dihimpun tim Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan selama beberapa waktu terakhir. Bersama saya, Selvia, berikut batarbangan selengkapnya. Bupati Balangan serahkan surat keputusan pengangkatan calon pegawai negeri sipil formasi tahun 2019 di Gedung Mayang Maurai, Jumat 8 Januari 2021. Bupati Balangan Ansyarudin serahkan surat keputusan atau SK pengangkatan calon pegawai negeri sipil atau CPNS formasi tahun 2019 di Gedung Mayang Maurai, Jumat 8 Januari 2021. Ansyarudin mengatakan CPNS yang mendapatkan SK adalah orang-orang terpilih sebab telah melalui proses dan persaingan yang ketat. Kita berharap mereka secara profesional untuk melaksanakan tugas. Apalagi kita sekarang ini di Kabupaten Balangan sudah menerapkan e-kinerja. Jadi mereka benar-benar dituntut profesional gitu ya. Ansyarudin juga berpesan agar para CPNS dapat mengaplikasikan kompetensinya dalam membangun Kabupaten Balangan demi menuju pemerintahan yang lebih baik. Apalagi mereka memilih sendiri formasi dan penempatannya serta bersedia untuk tidak meminta mutasi keluar Balangan sampai 15 tahun. Sementara itu, Kepala BKPPD Kabupaten Balangan Supriyanor menyampaikan bahwa pihaknya telah menyerahkan SK tentang pengangkatan CPNS Kabupaten Balangan formasi tahun 2019 sebanyak 118 CPNS yang berhasil menduduki jabatan yang akan melaksanakan tugas di SKPD masing-masing. Ia memastikan proses penerimaan CPNS dilakukan dengan objektif, sehingga peserta yang lolos seleksi adalah orang terbaik dalam formasinya. Supriyanor menekankan agar CPNS yang telah menerima SK ini benar-benar bisa melaksanakan tugas dan menjalankan kinerja yang baik, serta disiplin pada masa uji coba 1 tahun. Sesuai dengan arahan Pak Bupati tadi, bahwa CPNS ini adalah masa-masa percobaan, 1 tahun masa percobaan, dan dalam masa percobaan ini kami harapkan para CPNS ini benar-benar melaksanakan tugas, menjalankan kinerja yang baik, kemudian disiplin yang baik. Supriyanor menambahkan, bagi CPNS yang masih dalam tahap uji coba 1 tahun tersebut, apabila kedapatan terjadi melakukan pelanggaran terhadap kinerja yang diberikan dan disiplin, maka dapat menimbulkan resiko yang sangat besar bahkan hingga diberhentikan. Nanda Yuliarti melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Sekitar 118 calon pegawai negeri sipil formasi tahun 2019 terima surat keputusan pengangkatan di Gedung Mayang Maurai, Jumat 8 Januari 2021. Sekitar 118 calon pegawai negeri sipil atau CPNS formasi tahun 2019 terima surat keputusan atau SK pengangkatan di Gedung Mayang Maurai, Jumat 8 Januari 2021. Tampak jelas raut wajah berseri-seri dari semua CPNS tersebut, mengingat seleksi untuk formasi tahun 2019 ini terbilang cukup panjang, karena sempat mengalami penundaan akibat pandemi COVID-19. Salah satu CPNS yang menerima SK pengangkatan, Anita Azmi, menyampaikan rasa syukur dan bahagia karena telah lulus seleksi CPNS 2019, formasi yang Anita ambil sebagai guru SD Gulinggang, Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan. Yang pasti alhamdulillah bersyukur banget, bahagia, karena ini juga sehabis saya lulus, ini saya langsung lulus alhamdulillah, jadi ya tentu seneng banget seperti itu.
Formasinya keterimanya di mana? Saya guru kelas SDN Gulinggang. Untuk guru SD, formasi guru SD. Asalnya? Asalnya saya dari Barabai HST, cuman saya udah menikah di sini, jadi ikut suami. Jadi kebetulan di Buntu Karau Juwai. Jadi sekolahnya cuma deket sana. Harapan ke depannya? Harapan ke depannya yang tentu semoga bisa mengemban tugas ini dengan amanah kayak gitu. Terus bisa berkarya, berinovasi tentunya di pendidikan seperti itu. Menjadi guru yang lebih baik, bisa menjadi panutan anak didik seperti itu, teladan. Sementara itu, Krisman selaku peserta CPNS Formasi Analis Konten Media Sosial di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Balangan mengaku deg-degan menunggu saat penerimaan SK pengangkatan ini. Apalagi ini adalah kali kedua dia mengikuti seleksi CPNS setelah sebelumnya pada tahun 2017 belum berhasil. Ya, persen saya deg-degan nunggu pembagian SK dan sekarang ya bersyukur. Yang utama usaha tidak mengkhianati hasil lah. Ya. Sudah penempatan saya di Dinas Kominfo. Formasi berapa kali ikutan? 2 kali. Ya, 2017 dan sekarang. Terakhir, Krisman berharap semoga bisa berinovasi untuk memajukan Dinas Kominfo pada khususnya dan Kabupaten Balangan pada umumnya. Bella Kira Rendra melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. DPRD Kabupaten Balangan menggelar rapat dengar pendapat penjelasan terkait BPJS bertempat di ruang rapat paripurna DPRD Senin 11 Januari 2021. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan menggelar rapat dengar pendapat penjelasan terkait BPJS atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan bertempat di ruang rapat paripurna DPRD Senin 11 Januari 2021. Sidang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Balangan Muhammad Ibdali dan dihadiri jajaran kantor BPJS Kabupaten Balangan. Dalam rapat tersebut, Ibdali menyampaikan selaku dari perwakilan masyarakat meminta kepada pemerintah daerah agar menandatangani MOU yang sudah ada untuk 2 bulan ke depan karena program bupati berikutnya tidak serta-merta bisa dilaksanakan secepatnya. Mengharapkan kepada pemerintah daerah agar menandatangani MOU yang sudah ada. Sementara itu, Kepala BPJS Kabupaten Balangan, Korari menyampaikan pihaknya bersama DPRD mencari solusi dengan tidak diperpanjangnya kerjasama OHC atau Universal Health Coverage di pemerintahan Kabupaten Balangan dan ada satu opsi perjanjian yaitu kerjasama diperpanjang 2 bulan terhitung mulai Januari 2021. Karena nanti kalau Januari itu tidak diperpanjang, masyarakat harus menunggu 14 hari baru bisa aktif. Kalau sekarang kan bisa kita tanggulangi dengan peserta membayar mandiri sejumlah keluarga dalam satu kakak kali 35.000 bisa mendapatkan layanan kesehatan di rumah sakit. Korari berharap perjanjian tersebut diperpanjang minimal 2 bulan sampai akhir periode Bupati Balangan. Karena itu program yang luar biasa dan dari Kabupaten Balangan inilah UHC itu menular ke kabupaten lainnya. Selanjutnya, hasil saat ini akan dibawa anggota Dewan dan BPJS ke Bupati dengan harapan agar beliau berkenan memperpanjang perjanjian kerjasama tersebut. M. Andre Maulana dan Bella Kira Rendra melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan, Rudi Prabowo Aji beserta rombongan melakukan kunjungan kerja ke Kejaksaan Negeri Balangan. Rombongan mendapat sambutan langsung dari Kepala Kejaksaan Negeri Balangan, Khaidir bersama jajarannya Senin 11 Januari 2021. Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan Rudi Prabowo Aji beserta rombongan melakukan kunjungan kerja ke Kejaksaan Negeri Balangan. Rombongan mendapat sambutan langsung dari Kepala Kejaksaan Negeri Balangan, Khaidir bersama jajarannya, Senin 11 Januari 2021.
Dalam kunjungan tersebut, Kajati Kalsel melakukan ramah tamah bersama seluruh pegawai Kejari Balangan. Ditemui usai temu ramah tamah, Kajati Kalsel Rudi Prabowo Aji menyampaikan dalam kunjungan ini untuk melihat langsung kondisi kantor Kejaksaan Negeri di Balangan. Sebelum ke Balangan, Rudi bersama rombongan juga berkunjung ke Tanjung dalam hal meresmikan PTSP. Kemudian berlanjut ke Balangan untuk melihat kinerja sumber daya manusianya, serta sarana dan prasarana yang perlu diperbaiki. Saya sebagai orang baru ya, Kajati baru, pengen melihat kewilayahan kita. Tadi Pak Kajari jelaskan di sini pegawainya 17. Kalau untuk suatu Kejari tentunya itu hal yang sangat minim ya, 17 ya. Karena itu kalau kita bisa melihat ke daerah, langsung berkunjung ke tempat ya, kita bisa melihat kalau misalnya ini ditambah, apakah gedung ini bisa menampung tambahan-tambahan pegawai tadi. Rudi juga mengatakan dengan 17 pegawai yang ada di Kejaksaan Negeri Balangan adalah hal yang sangat minim, sehingga dengan adanya kunjungan ini bisa melihat langsung untuk melakukan perencanaan ke depan. Selain melakukan kunjungan, Rudi juga menekankan untuk mendapat predikat wilayah bebas korupsi. Di tahun 2021 tentunya banyak hal yang harus dibenahi kembali. Kedepannya semua Kejari itu pasti harus mendapat predikat WBK. Oleh karena itu kita mendorong ke Kejari-Kejari di Tanjung, di sini juga di Amunte supaya bisa mendapat WBK. Terakhir, Rudi berpesan bagi seluruh pegawai untuk terus memperlihatkan kinerja terbaiknya sebagai aparatur negara dengan melaksanakan 7 program prioritas yang memang dilaksanakan secara nasional. Nanda Yuliarti dan Dewi Sinta melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Pertashop resmi dibuka di Desa Mungkur Uyam, Kecamatan Juwai. Hal ini ditandai dengan pemotongan pita oleh anggota DPR RI Saipullah Tamliha Senin 11 Januari 2021. Pertashop resmi dibuka di Desa Mungkur Uyam, Kecamatan Juwai. Hal ini ditandai dengan pemotongan pita oleh anggota DPR RI Saipullah Tamliha Senin 11 Januari 2021. Pertamina Shop atau Pertashop ini merupakan SPBU Pertamina dengan skala kecil yang disiapkan untuk melayani kebutuhan konsumen BBM non-subsidi. Ditemui usai melakukan peresmian, Saifullah Tamliha menyampaikan, Pertashop ini adalah program dari Menteri Dalam Negeri untuk menjawab berbagai kejanggalan banyaknya kecamatan yang masih jauh dari layanan penyediaan BBM. Saifullah menambahkan, Pertashop ini di Kabupaten Balangan bertempat di Kecamatan Nampihong, Kecamatan Halong, Kecamatan Awayan, Kecamatan Juwai, dan Kecamatan Tebing Tinggi. Harga minyak di sini sama dengan di SPBU, kemudian kualitasnya pun sama dengan SPBU. Ini akan diantar langsung dari bunker minyak di Banjarmasin, Kayu Tangi, Kuin, menuju ke Balangan. Selanjutnya, Camat Juwai Munisih yang turut berhadir dalam peresmian ini mengatakan, untuk Kecamatan Juwai harga Pertamax rata-rata Rp11.000 per liter. Sehingga kalau harganya sekitar 9.200, selisihnya hampir 2.000 yang mungkin akan berguna dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat Juwai. Kalau dari sini ke pom atau ya pom minyak di Balangan yaitu sekitar 20 kilo sehingga kurang efektif. Sehingga dengan adanya dibukanya Pertashop di Kecamatan Juwai, kami berharap masyarakat sekitar bisa memanfaatkan Pertashop ini sehingga kegiatan ekonomi masyarakat dengan berjalan dengan lancar. Pertashop ini menjual BBM jenis Pertamax dengan kapasitas 3.000 liter. Jika sehari habis terjual 1.000 liter, maka akan dikirim 2 tangki per 2 hari untuk memasok Pertashop ini. Nadia dan Muhammad Rifki melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan bekerjasama dengan Puskesmas Lampihong menggelar pemeriksaan kesehatan secara gratis untuk karyawan dan tenaga kebersihan di TPA Batu Merah, Kecamatan Lampihong, Selasa 12 Januari 2021. Dengan berakhirnya berita tersebut, maka berakhir juga perjumpaan kita di Betarbangan edisi kali ini. Saya, Selvia Dewi, mewakili segenap tim yang bertugas,
pamit undur diri. Terima kasih atas segala perhatiannya. Sampai bertemu di Batarbangan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan bekerja sama dengan Puskesmas Kecamatan Lampihong menggelar pemeriksaan kesehatan secara gratis untuk karyawan dan tenaga kebersihan di TPA Batu Merah Kecamatan Lampihong, Selasa 12 Januari 2021. Pemeriksaan kesehatan ini dilakukan dengan tujuan untuk menjaga kondisi kesehatan para karyawan dan tenaga kebersihan dalam kondisi prima. Adapun pemeriksaan kesehatan yang dilakukan antara lain menimbang berat badan, cek tekanan darah, gula darah, asam urat dan kolesterol. Kegiatan ini sebagai wujud penerapan perilaku cerdik untuk mencegah penyakit yang tidak menular. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan Musa Abdullah menyampaikan rasa terima kasih kepada Dinas Kesehatan dan jajarannya termasuk Kepala Puskesmas Lampihong karena telah melakukan mediasi atau memfasilitasi kawan-kawan di TPA Batu Merah, khususnya para pasukan kebersihan dan sopir melakukan pemeriksaan secara gratis, tentunya dengan menerapkan protokol kesehatan. Dan harapan kami tidak lain bahwa bisa kita bermitra kegiatan selain ini, apapun yang terkait dengan kesehatan untuk kawan-kawan kami pasukan kebersihan bisa kita lakukan di 2021 dan berlanjutnya. Musa menambahkan petugas kebersihan adalah salah satu tulang punggung Kabupaten Balangan. Oleh karena itu harus dijaga kesehatannya agar Kabupaten Balangan tidak lumpuh karena petugas kebersihannya dalam kondisi kurang sehat. Kawan-kawan dengan melakukan seperti ini sudah terbiasa, jangan takutan diperiksa, jangan ditakutan hal-hal yang lainnya. Pemeriksaan sejak dini, jadi kawan mengevaluasi bahwa aku seperti ini. Sementara itu Rahmat selaku Kepala Puskesmas Kecamatan Lampihong turut menambahkan, pemeriksaan ini dilaksanakan agar dapat mengetahui sejauh mana kesehatan para tenaga kebersihan yang menjadi tulang punggung keluarganya. Kami berharap memang nanti mungkin kalau bisa nanti kami koordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk bisa menjadwalkan secara rutin baik itu nanti 3 bulan ataupun 6 bulan sekali untuk melakukan pemeriksaan karena memang jumlahnya begitu banyak mungkin kita tidak bisa mengkapar semua, nanti mungkin di rolling setiap kali 3 bulan itu mungkin siapa-siapa yang nanti bisa diganti orang-orangnya mungkin. Bella Kirarendra dan Muhammad Rifki melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan.